alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena di sore hari ini kita bisa bersama dengan Senam Tera Indonesia Kabupaten Pamekasan. Pada kesempatan ini Senam Tera Pamekasan ingin berbagi untuk Pondok Pesantren Nurul Nawawi. Yang kedua, sambutan dari STI, dari Senam. Mungkin adik-adik santri bertanya apa Senam Tera Indonesia itu, tapi akan secara keseluruhan akan dibahas oleh tim dari Senam Tera. Terus acara berikutnya ucapan selamat datang dari Kiai, terus acara dengan doa dan penutup. Untuk menghemat waktu, kita mulai acara pertama, yaitu kita bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bapak Kiai yang kami hormati, Bapak Kiai yang kami hormati, para pengurus STI Kabupaten Pamekasan beserta anggotanya dan tim dari Az-Zaitun, klinik Az-Zaitun, serta cucu-cucu saya para santri Nurul Karomah yang dimuliakan Allah semuanya. Marilah pertama-tama kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas perkenannya kita dapat bersilaturahmi dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin yang saya hormati, saya perkenalkan diri bahwa yang berbaju merah ini adalah anggota dan pengurus STI. STI itu adalah Senam Tera Indonesia yang kegiatannya adalah senamnya adalah senam pernapasan, dan itu bisa kalau misalkan untuk pondok sini menghendaki baik putra maupun putri itu bisa kita mengirimkan pelatihnya dan mengadakan senam di sini. Sebelum saya lanjutkan, maka saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Yang pertama kepada Bapak Kiai dan Ibu Nyai beserta para santri yang telah berkenan menerima kehadiran atau silaturahmi Senam Tera Indonesia ke pondok ini. Yang kedua, kami sampaikan terima kasih kepada teman-teman STI yang telah membantu segala sesuatunya sehingga acara ini bisa berjalan dengan baik. Tidak kalah pentingnya saya sampaikan terima kasih kepada tim dari klinik Az-Zaitun yang nanti akan berbagi pengetahuan, berbagi ilmu mengenai kesehatan kepada kita semuanya. Mohon maaf karena pada sore hari ini terutama kepada Pak Yai dan Bu Nyai kita membawa rombongan yang banyak karena teman-teman kepingin tahu pondok di sini itu bagaimana, sekaligus ingin berkenalan dengan Pak Yai, Bu Nyai dan para santri. Bisa dimanfaatkan untuk berbuka puasa nanti. Ini semua adalah simpati dari teman-teman STI dan mudah-mudahan tidak mengecewakan karena nanti isinya ya jangan diketawakan ya cucu-cucu saya ini ya, karena mungkin bingkisannya semua harus kita syukuri. Alhamdulillah kita mendapatkan seperti ini ya. Kemudian juga yang penting saya alhamdulillah kalau panjenengan semuanya bisa ikhlas menerima kedatangan kita semuanya, sekaligus juga
bingkisan yang tidak seberapa nilainya berupa untuk berbuka puasa nanti. Ke toko melia gula pecah berat timbang nah. Gun sakadinto pamatur kula menawi salah nyuwun sepurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslim. Pertama-tama mari kita menjadikan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kedapur. Alhamdulillah segala puji. Pertama tanpa mengurangi rasa takdim saya kepada Haji Sabulik serta penanggung jawab komunitas STI yang mungkin saya tidak bisa kenal satu-satu, tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan juga dari tim klinik Zaitun yang mungkin saya tidak bisa sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Terima kasih atas kedatangannya ke pondok kami. Meskipun pelayanan kami tidaklah begitu sempurna, hanya begini adanya, biasanya tamu itu harusnya menjamu. Kalau sekarang malah tamu yang menjamu tuan rumahnya. Tapi alhamdulillah di dalam kegiatan puasa ini justru kedatangan ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian untuk menunjang kegiatan santriwan dan santriwati agar kita semakin meningkatkan kualitas puasa kita, takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pasti yang kita harapkan dalam kegiatan ini, kalau saya simpulkan kedatangannya Ibu STI itu kan berarti senam ya. Senam itu harus sehat ya, sehat. Jadi terkadang kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu diberikan kesehatan, tapi tidak lepas dari as-sehat, tapi juga wal afiyah. Al-afiyah itu ialah sehat, tapi sekaligus bisa berbuat baik. Karena terkadang kalau cuma kita sehat, tapi tidak afiat, maka tidak bisa berbuat baik. Masuk salah satu kegiatan di sore hari ini, alhamdulillah kedatangan ibu-ibu dan bapak sekalian. Di sini banyak sekali sunnah-sunnah yang ada di dalam nilai-nilai kebaikan agama, anjuran dalam agama, sehingga kita bisa meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka ialah menjalankan ibadah kita di bulan Ramadan ini. Semoga di dalam bulan Ramadan ini kita semua amalnya diterima oleh Allah dan menjadikan bulan maghfirah bagi kita semua dan mendapatkan ridho kita semua. Hanya itu yang saya bisa sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf karena waktunya kayaknya ajma'in. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina mursalin. Allahumma ja'alna jam'ana hadza jam'an marhuma wa taqabbal fi taqarrubum wa maksuma la tadfina wa la minna wa la minna. Allahumma ja'alna min as-sabiqin wa min al-ma'idin. Allahumma ja'alna taqabbalna asyana Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sallam ala mursalin bi barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Alhamdulillah, yang kami hormati keluarga besar Dewan Pengasuh, Dewan Pengurus dan santriwati dari Pondok Pesantren Nurul Karomah. Benar ya? Dan untuk segenap ketua pengurus dari STI Senam Indonesia. Dulu pas di Malang saya
senam jantung SJI, Senam Jantung Indonesia. Ternyata di Pamekasan ada. Tahun itu saya langsung silaturahmi. Biasanya kita kolaborasi klinik dengan organisasi-organisasi itu sering berkolaborasi. Gitu. Dan yang saya hormati dan cintai juga tim dari Al-Zaitun, ada Ibu Hartin, beliau adalah ahli gizi kami, dan ada Mas Ubay, dia tim marketing kami, dan ada Mas Khairi yang lagi duduk itu SDM kami, orang paling ditakuti di Zaitun. Makanya yang berhak memecat saya pun bisa dipecat sama dia. Dan saya sendiri perkenalkan, nama saya Muhammad Jauharil Wafi, asli Bangkalan. Kebetulan profesi saya dokter dan saya penanggung jawab pimpinan atau direktur dari klinik Zaitun. Dan kebetulan saya alumni santri juga. Saya salah satu alumni dari pondok pesantren di Pamekasan. Saya asli Bangkalan, tapi 4 tahun setengah saya mondok di Pamekasan. Mungkin pernah dengar Darul Ulum Banyuanyar. Saya alumni dari Darul Ulum Banyuanyar. Ingin motivasi untuk teman-teman, saya santri, orang tua saya nggak mampu. Jadi kalau sekarang dikonversi, kalau mau jadi dokter, kemarin ada ada konten di YouTube. Jadi nanya-nanya ke mahasiswa kedokteran, kalau mau jadi dokter mulai dari awal sampai akhir sampai lulus itu butuh uang berapa? Kira-kira butuh uang 1 M, kayak gitu. Dan kebetulan orang tua saya nggak punya pekerjaan tetap. Orang tua saya itu guru ngaji. Untuk dapat jadi dokter itu nggak ada di awal. Dan alhamdulillahnya dari Selembada, dari Banyuanyar saya dapat beasiswa, jadi full. Sampai saya lulus jadi dokter nggak bayar sama sekali. Jadi motivasi buat teman-teman, walaupun kadang anak santri pesantren itu dipandang sebelah mata, ya kan sering kayak gitu. Kalau di pesantren biasanya eksaknya nggak kurang bagus, sekolahnya kualitasnya nggak bagus. Tapi ternyata Departemen Agama itu punya program namanya PPSB, Program Beasiswa Santri Berprestasi. Nah, jadi kalau teman-teman nanti, ini ada yang aliyah nggak? Ada. Nah, jadi program ini tesannya itu tidak setelah lulus, tapi ketika kelas 3 nanti. Dengan syarat kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 semester pertama ranking 1, 2, 3 minimal. Bukannya sombong, tapi saya gitu. Ya, tesannya pun di Surabaya dan seluruh Indonesia kayak gitu. 9 universitas yang kerjasama, salah satunya jurusan kedokteran. Tapi kalau yang nggak suka kedokteran boleh nggak? Boleh. Ada jurusan perikanan, pertanian, hadis, Al-Quran itu ada. Ya, itu sekedar selayang pandang. Apa sih yang dimaksud puasa? Ada yang tahu nggak perbedaan antara puasa sama kelaparan? Kalau puasa itu limited, apa artinya limited? Ada batasnya. Kalau kelaparan ada batasnya nggak? Nggak ada, karena orang kelaparan itu nggak tahu kapan dia akan makan. Ya, biasanya yang pertama puasa itu bikin sehat karena memberikan limit, karena memberikan batasan. Tapi yang sebaliknya yang kelaparan justru tidak. Kenapa? Oh, udah deh. Jadi kalau puasa itu sebenarnya ada sistem di dalam tubuh yang itu akan efektif ketika lagi sedang keadaan lapar. Bukan kelaparan ya. Kalau kelaparan itu lapar yang terus menerus kayak gitu. Jadi ketika puasa itu, ketika dalam keadaan lapar, ada sistem namanya fagositosis namanya. Jadi sel-sel dalam tubuh itu memakan sel-sel yang sudah mati atau tidak sehat di dalam tubuh. Tapi caranya itu, kalau kelaparan justru kebalikannya. Karena memang gizinya sudah tidak ada, makanan yang harus diserap itu sudah tidak ada kalau di kelaparan, justru itu merusak organ-organ yang ada. Karena dagingnya dikurangin, ototnya dikurangin, lemaknya dikurangin secara drastis. Makanya orang kelaparan terlihat kurus. Orang puasa kelihatan kurus nggak? Enggak. Ada orang bilang puasa biar kurus, itu bohong kalau di Indonesia. Kenapa? Karena di Indonesia ada budaya namanya takjil. Takjil itu kalau nggak gorengan, yang manis mah
Aduh, itu karena kita puasa, kalorinya yang dibakar cuma 400-500 kalori, tapi kalau kita makan gula, makan gorengan kayak gitu, itu ribuan kalori yang kita masukin, ya. Jadi kayak gitu. Jadi istilah gampangnya gini, kita ngegali lubang 1 meter, tapi setelah itu ditutupin sama tanah dengan kapasitas 2 meter, 3 meter, ya numpuk, jadinya ya makin maju perutnya. Kayak gitu. Ya, jadi kayak gitu. Jadi itu yang kita mau luruskan sebenarnya itu. Yang pertama memang benar kata ibu, karena puasa itu harus diniatkan. Kalau kita ke pesantren biasanya saya sampaikan, jangan sampai niat duniawi mengalahkan niat ukhrawi. Kenapa? Oh, saya pengen hati-hati dengan kata-kata yang ringan. Saya mau puasa biar kurus. Wah, itu bahaya kalau kita gitu, ya. Itu ada mitos dan fakta tentang itu, bisa ditanyakan. Ya, oke. Jadi ya, tadi perbedaan puasa sama kelaparan. Jadi secara garis besar limit aja. Kalau puasa ada limitnya, kalau kelaparan nggak ada limitnya. Next. Apa yang terjadi? Ini saya sudah jelaskan tadi. Jadi ada beberapa mekanisme tubuh itu kita pelajari ketika kuliah. Namanya ada biokimia, ada fisiologi, ada patologi. Jadi yang paling bisa sering mungkin ketika kita belajar biologi adalah fagositosis. Ada namanya sel fagosit. Dia memakan suatu sel yang sudah mati. Ada istilahnya apoptosis. Apoptosis itu memang sudah diwaktukan untuk mati. Ada yang tahu nggak? Pernah donor darah nggak? Siapa yang pernah donor darah? Belum. Di bawah umur 17 emang di sini. Oh iya ya, masih muda. Mungkin yang ibu-ibu merah ya. Jadi kalau donor darah itu ada waktunya. Itu donor darah nggak boleh sebulan sekali, nggak boleh seminggu sekali. Ada waktunya. Paling cepat 2 bulan sekali. Kalau paling bagus 3 bulan sekali. Kenapa? Karena di darah ada namanya apoptosis. Apoptosis itu memang waktunya sudah mati. Sel darah merah itu ketika usianya sudah 3 bulan atau 90 hari sampai 120 hari itu mati sendiri. Akan dimakan oleh fagosit tadi, dibikin lagi oleh apa? Yang memproduksi sel darah merah apa? Ada yang tahu nggak? Yang memproduksi sel darah merah ada namanya sumsum tulang. Nah, sumsum tulang itu yang memproduksi sel darah merah. Jadi seperti itu terus setiap 3 bulan ada yang mati, ada yang hidup, ada yang mati, ada yang hidup, ada yang mati, yang hidup. Beda sama manusia. Jangan sampai kita kepercayaannya kayak Konghucu atau orang-orang Cina. Orang mati reinkarnasi lagi, orang mati reinkarnasi lagi, nggak ada. Kalau di Islam itu nggak ada ya. Jadi kalau meninggal ya udah tanggung jawab sama kehidupan yang satu ya. Oke, jadi istilahnya apa? Banyak hal-hal positif yang kita dapatkan ketika kita berpuasa. Jadi kalau kita ngitung laparnya doang, ngapain sih kita capek-capek puasa? Kayak lagi ya. Nah, ada anak yang bertanya kepada bapaknya, kenapa kita berlapar-lapar puasa? Sebenarnya fungsi dari kedatangannya pun ada. Selain tadi yang di mana ya. Nah, aktivitas fisik saat puasa, jangan mentang-mentang puasa. Kita dalam sistem apa ya? Mode apa istilahnya? Safe mode. Jadi kalau di komputer, di HP itu ada istilah safe mode. Jadi sinyal dimatikan, wifi dimatikan biar baterainya cukup seharian. Itu enggak. Justru kayak gitu yang kurang bagus. Jadi mentang-mentang puasa terus kita tidur seharian. Bagus nggak? Enggak. Ya. Jadi aktivitas itu harus ada. Aktivitas yang baik kapan aja? Ada waktunya nggak? Oh ini. Aktivitas yang baik adalah menjelang berbuka, sesudah berbuka, sebelum sahur, dan sebelum tidur. Tapi saya lihat anak-anak muda zaman sekarang, zaman saya juga dulu ya. Jadi setelah sahur biasanya jalan-jalan. Itu jangan. Itu sistem boros. Kalau HP itu iPhone. Jadi baterainya dihabisin duluan kayak gitu. Jangan. Jadi kalau habis sahur itu istirahat. Tapi jangan tidur juga, jangan olahraga juga. Ngapain? Sholat, baca Quran. Di sini mah enak, ada yang ngatur, ada jadwalnya teratur semua. Kalau di rumah mah saya cuma istri doang yang ngingetin. Itu pun kalau istri yang ngingetin keluar kuping kanan, masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Ya, kamu aja yang ngecek. Ya, oke. Ini waktu-waktu yang bagus. Tapi yang paling bagus kalau ibu-ibu mau diet,
perutnya mau berkurang lemaknya sedikit, pahanya mau kurang sedikit, yang bergelambir di sini kurang dikit, itu pas mau buka puasa. Karena ketika dalam keadaan puasa kayak gitu, kita akan memecah cadangan makanan. Tahu unta? Minimal walaupun nggak ngeliat langsung kan tahu gambarnya ya. Di punuknya itu ada sesuatu kan? Itu kan cadangan air. Nah kita juga punya cadangan, tapi cadangannya dalam bentuk lemak. Jadi kalau orang yang agak lebar, bukan gemuk, bukan gendut ya, yang agak lebar itu cadangannya banyak. Karena energinya nggak sering dipakai. Kapan kita pakai energi? Ketika setelah makan kita memasukkan bahan bakar untuk energi, setelah itu kita beraktivitas. Ya, contoh yang paling bagus itu pernah hampir saya lebih banyak melihat para rekan-rekan yang bekerja di bangunan itu badannya bagus-bagus. Kenapa? Karena setelah makan siang atau setelah sarapan dia nggak tidur, langsung kerja. Makanya dia walaupun makan satu ember yang satu piring numpuk menggunung seperti itu, tapi kenapa badannya nggak gemuk-gemuk? Karena setelah makan dia nggak tiduran, nggak leyeh-leyeh, nggak kayak pekerja kantoran kayak kita nih. Saya kan perutnya gede, karena kalau lagi nggak puasa setelah makan siang ya udah di depan pegang komputer, pegang apa gitu ya. Saya walaupun dokter sekarang udah nggak kerja di IGD, jadi nggak meriksa pasien, saya kerjanya di depan laptop, rapat atau apa gitu ya. Oke. Nah ini tadi yang dibahas ya. Jadi kalau ini belajar bahasa Arab ya. Oke. Ini kalau yang tadi dilarang ya, makan minum. Tapi kalau makan yang paling bagus adalah yang ini, tidur lebih cepat. Jadi biasanya yang ada jam belajar nggak di sini? Sampai jam berapa? Hah? Jam berapa? 9:30. Mulainya apa selesainya? Jam selesainya jam 10 ya. Beda-beda dikit. Kalau di Banyuanyar itu ada jam belajar namanya 1 jam. Itu nggak boleh tidur. Kalau tidur ada keamanan yang keliling pegang pecut. Jadi kalau tidur ketiduran gitu, betis itu udah merah-merah semua. Gak apa-apa, itu nggak apa-apa. Kan ada aturannya. Mukul di agama Islam itu ada. Mukul anak kecil, dewasa untuk pendidikan itu ada. Yang penting jangan mukul paha ke atas. Perlu dari sini sampai ke atas itu nggak boleh dipukul. Tapi kalau bawah habis. Soalnya saya langganan, makanya ingat sampai sekarang. Jam belajarnya itu agak malam, jam 10 sampai jam 11. Itu nggak boleh tidur. Kalau tidur langsung kayak gitu merah semua kayak. Udah, saya pernah ngerasain kayak gitu. Jadi jangan itu. Ada kata-kata yang bagus, kalau kalian tidak mau bersusah payah saat ini untuk belajar, kalian akan menikmati kebodohan di masa depan. Itu kata-kata siapa? Imam Syafi'i kalau nggak salah. Ya, jadi jangan malas-malas. Saya udah melewati itu. Sekarang buahnya yang saya rasakan. Akibat pecutan tadi, saya nggak tidur, saya belajar. Ya udah, sekarang bisa jadi dokter. Dulu mah cita-citanya jadi dokter. Terus saya sekarang bingung kalau udah jadi dokter cita-citanya apa ya? Jadi lupa saya mau cita-citanya apa ya. Oke, ini mungkin ini yang terkenal. Pernah nggak dengar tidur sebentar sebelum duhur? Apa namanya? Kayak gitu. Jadi ada yang bilang tidur qailulah itu ya. Itu 5 menit sampai 15 menit sampai 20 menit tidur, tapi kualitasnya seperti memenuhi kualitas tidur 1 hari penuh. Saat sedang puasa, di sini boleh ngerokok nggak? Enggak. Kenapa? Nggak boleh, ya? Nggak boleh ya. Saya kebetulan yang bukan perokok. Ya. Oke. Yang pertama, tidak boleh tidak sahur. Harus sahur. Yang nggak sahur kebok. Kenapa? Tidurnya berarti terlalu nyaman. Jadi kalau sering kesiangan mirip kebok ya. Kebok itu terkenal suka tidur ya. Oke, terus tidur setelah makan sahur sama. Kenapa yang disebutin cuma ketika sahur? Secara logika, secara akal, ketika kita sudah berbuka nggak mungkin tidur. Pak Mali kata orang Jawa katanya, kalau tidur maghrib itu kan Pak Mali ya bisa gila. Kalau di kitabnya itu tidur setelah asar, itu nggak boleh.
Kalau nggak dianya yang gila, anaknya yang gila. Ya, zaman dulu itu di kitab. Ya. Oke. Makanya hindari tidur setelah asar. Secara logika kan masih ada program nih, setelah berbuka masih sholat maghrib, setelah itu taraweh. Jadi secara akal nggak bakal tidur ya, kecuali yang tadi yang kebo habis makan tidur ya. Oke, konsumsi kafein secara berlebihan. Kafein ini apa? Apa? Kopi. Salah satu zat yang terkandung di kopi, benar kan? Ya. Jadi kopi tidak sama dengan kafein, tapi salah satu zat dari kopi adalah kafein. Dia yang terkenal bikin kita nggak ngantuk katanya, tapi efeknya adalah bikin jantung kita berdebar. Bukan karena ngelihat ke sana ya, yang sana ngelihat ke sini kan berdebar juga. Jangan pacaran, saya nggak pacaran. Ya. Oke, berdebar itu beda. Kalau berdebar itu karena apa ya? Susah dijelaskan kalau kayak gitu. Karena cinta itu nggak bisa dijelaskan. Makin lama. Makan berlebihan saat berbuka. Nah, ini saya mau berbagi tips, dan ini yang saya kerjakan sekarang, kecuali ketika buka bersama. Buka bersama itu merusak tatanan hidup yang sudah berjalan. Kalau saya biasanya sunahnya apa? Berbuka. Kalau yang manis-manis itu Indonesia kayaknya lah. Ya, nggak ada istilahnya berbukalah sama yang manis. Berbukalah sama yang setia, karena yang manis belum tentu setia. Oke, lanjut. Tidak makan buah dan sayur, yang perlu dihindari ya, bukan larangan ini. Jadi harusnya memperbanyak itu. Nanti dijelaskan secara terperinci oleh Kakak Hartin. Tadi dia protes dibilang Bu Hartin, belum waktunya dipanggil Ibu katanya. Jadi Kakak Hartin, porsi yang bagus seperti apa? Tapi kalau porsi defisit, kalau yang saya terapkan adalah mengurangi nasi. Kita boleh kenyang, tapi nggak boleh kenyang sama nasi atau saudara-saudaranya. Saudaranya nasi itu banyak. Apa contohnya? Kentang, ya karbohidrat. Jadi dalam kelas karbohidrat boleh kenyang, tapi kenyang sama sayuran, sama buah. Nah di sini mah gampang. Ada kelor, ada kangkung. Oke. Terus ini yang tadi makan gorengan dan cemilan manis itu dilarang sebenarnya. Zaman dulu yang kita takutin apa? Kolesterol. Karena kolesterol itu dijadikan kambing hitam. Kolesterol itu adalah zat yang berbahaya, dikurangin. Padahal sekarang dari penelitian yang terbaru, yang lebih kita takutkan bukan kolesterol. Yang kita takutkan adalah karbohidrat sama yang manis-manis. Tahu nggak penyakit diabetes mellitus? Apa? Kencing manis. Jadi benar, itu salah satu penyakit yang benar definisinya. Jadi ketika kita kena kencing manis, kencingnya memang benar-benar manis. Ya. Jadi kalau kita kencing lupa gak disiram, itu biasanya dikerubungin semut. Karena emang benar-benar manis. Soalnya ada gula yang dibuang lewat ginjal kayak gitu. Itu lebih berbahaya. Saya bisa nanti diarahkan untuk tanya jawab aja ya sambil menunggu buka puasa. Untuk berikutnya saya serahkan ke Kakak Hasil, orang yang paling ngerti gizi di klinik kita. Saya pun konsultasi ke beliau kalau ada sesuatu yang ditanyakan tentang gizi ya. Oke, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin perkenalan diri lagi mungkin ya. Saya Hartina Arianti, biasa dipanggil Hartin, ahli gizi atau dietitian di Klinik Zaitun. Tadi Dokter Wafi udah bahas tentang serba-serbi puasa, manfaat puasa juga, terus apa yang harus dihindari saat puasa. Sekarang saya akan ngejelasin tentang gimana kita bisa tetap memenuhi kebutuhan kita di saat puasa supaya badan kita tetap sehat. Jadi pas puasa itu kan ada perubahan makan nih. Yang awalnya dianjurkan untuk makan tuh 3 kali sehari, sarapan, makan siang, makan malam, terus 2 kali snack.
di antara waktu makan. Jadi berubah waktu makannya. Jadi cuma sahur, terus ada periode puasa, terus berbuka sama makan malam. Dengan waktu makan yang lebih singkat, gimana kita bisa tetap memenuhi kebutuhan tubuh kita? Itu bisa dengan yang pertama sahur. Sahur itu wajib ya, karena kan akan puasa seharian. Kita butuh energi nih, jadi harus sahur. Apa yang harus kita makan saat sahur? Itu dalam satu piring harus ada makanan pokok. Makanan pokok ini sumber karbohidrat sebagai sumber energi. Itu bisa dari nasi, roti, kentang, ubi, itu juga sumber karbohidrat. Terus juga ada lauk pauk. Lauk pauk bisa dari hewani, ikan, telur, ayam, daging. Terus bisa juga lauk pauk dari nabati, itu ada tahu sama tempe. Lauk pauk ini sebagai sumber protein, sebagai zat pembangun. Terus separuh dari piring itu harus ada buah-buahan sama sayuran. Buah-buahan sama sayuran ini untuk memenuhi kebutuhan vitamin sama mineral dan juga serat. Serat ini penting karena serat bisa menahan lapar lebih lama. Terus setelah puasa, buka puasa. Pas buka puasa disunahkannya makan kurma ya, ganjil. Boleh 3 kurma itu cukup kalau dari gizi. Kemudian kalau nggak ada kurma bisa diganti sama buah-buahan lain, itu juga boleh. Kalau misalkan lagi nggak pengen buah-buahan juga bisa dengan jajanan pasar itu juga boleh, tapi tetap sesuai porsinya. 1 porsi kecil itu udah cukup buat ngembaliin energi yang tadi udah hilang selama puasa. Terus setelah buka puasa ada yang harus dihindari saat buka puasa itu olahan yang terlalu asam atau kecut dan juga bercuka tinggi, sama makanan pedas juga. Karena makanan yang terlalu asam, kecut sama pedas ini bikin perut kita nggak nyaman karena udah seharian kosong nih. Kalau langsung dikasih makanan yang asam, pedas, kecut itu bisa bikin perut kita nggak nyaman. Sama gorengan ini sumber lemak soalnya. Sumber lemak kan susah ya dipecah. Jadi lebih baik sumber tadi karbohidrat dulu kayak buah, kurma atau buah, bisa jajanan pasar tapi tetap ingat porsi kecil. Terus gula sederhana tadi, gula pasir, sirup, kental manis yang terlalu banyak. Boleh gula tapi tetap jangan terlalu banyak, sesuai porsinya. Porsi kecil itu cukup. Terus makan terlalu cepat dan terlalu banyak, makanya pelan-pelan aja karena kan buka puasa waktunya panjang ya. Jadi bisa pelan-pelan aja dengan porsi kecil mulainya, terus baru lanjut ke makan malam. Apa yang harus dimakan saat makan malam itu sama kayak sahur, tetap dengan konsep gizi seimbang. Ada makanan pokok, lauk pauk, buah-buahan dan sayuran. Makan malam boleh setelah sholat maghrib. Tadi kan buka puasa, terus boleh sholat maghrib dulu, terus bisa langsung makan malam atau enggak, boleh juga setelah tarawih. Itu tergantung kondisi masing-masing. Kalau emang ngerasa kalau makan habis sholat maghrib takutnya perut nggak enak pas tarawih gitu, ngeganggu tarawih, itu nggak apa-apa makannya setelah tarawih. Tapi kalau emang kondisi kita nggak apa-apa nih makan sebelum tarawih, itu nggak apa-apa. Makan setelah sholat maghrib terus baru tarawih juga nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu makan di siang hari karena kan puasa. Terus cairan, selain makanan yang tubuh kita butuhkan itu juga cairan. Cairan yang dibutuhkan itu kan 2 liter ya, atau sama dengan 8 gelas sehari. Itu bisa dibagi nih, 3 gelas saat sahur, yaitu pas bangun langsung minum. Terus habis makan sahur minum lagi, terus habis itu pas denger imsak atau adzan subuh bisa langsung minum lagi juga. Terus setelah itu baru 5 gelasnya nanti pas buka puasa. Jadi pas adzan itu kan minum sama tadi sama kurma atau buah-buahan lain. Terus baru setelah makan itu juga 1 gelas. Setelah sholat isya tarawih kan biasanya capek ya, itu bisa 2 gelas. Terus baru nanti sebelum tidur 1 gelas. Itu bisa buat mungkin satu kebutuhan kita 8 gelas sehari. Udah itu saja dari saya tentang pengaturan makan dan juga cairan yang bisa dilakukan saat bulan puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maulida Mufasila. Saya
mau bertanya tentang buka puasa porsi kecil itu yang bagaimana? Dan apakah boleh porsi kecil itu dalam bentuk karbohidrat? Terima kasih. 1 bulan sekali, terus cuci darah 3 bulan sekali. Lebih bagus mana untuk efeknya ke tubuh ini antara bekam dan cuci donor darah? Terima kasih Kak. Pak, porsi kecil itu sebenarnya ini contohnya klepon ya. 3 klepon atau 3 kue cubit kecil itu cukup. Sama kalau kue-kue kecil 1 porsi itu sebenarnya itu cukup. Sama kalau buah-buahan juga satu porsinya ya satu buah, atau enggak kalau semangka gitu kan potongan 1 potong gitu. Pepaya juga 1 potong panjang itu seperti itu. Sama kurma tadi kalau dari saya sarannya 3 biji kurma itu 3 buah kurma itu udah cukup. Sama boleh nggak langsung karbohidrat. Sebenarnya yang saya sebutkan ini kurma, buah-buahan, jajanan pasar itu juga sumber karbohidrat. Jadi di ini juga ada karbohidratnya, ada karbohidrat sederhana juga. Itu iya, jadi ini juga sumber karbohidrat. Tapi kalau kayak nasi, roti, kentang itu kan itu karbohidrat juga, tapi karbohidrat yang lebih kompleks. Jadi bikin kenyangnya lebih lama karena kan di dalam tubuh masih dipecah lagi. Kalau karbohidrat sederhana ini udah dipecah, jadi ya udah tinggal diproses lagi sama tubuh. Kira-kira udah menjawab belum? Atau masih ada yang mau didiskusikan lagi? Itu maksudnya iya kalau buka puasanya itu langsung nasi tapi porsi. Jadi kalau kita bisa merubah mindset, intinya adalah mindset. Kayak gitu. Kalau porsi kecil makan sesendok, lauk sesendok apa masih bisa. Soalnya kalau kita ngitungnya kan kalori. Kalau kalorinya sama dengan yang disampaikan Kakak Hatin tadi, ya nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi biasanya nasi itu lebih bikin kecanduan daripada narkoba. Beneran? Kalau ada kan istilah kalau belum makan nasi belum makan. Ya begitu tuh ditunjuk tuh sama temannya. Jadi walaupun makan roti sisir 1 bungkus segede ini itu belum makan. Sebelum makan nasi, makanya lebih kecanduan dari narkoba. Bener ya? Ada penelitian. Ya sebenarnya selain bekam, pernah dengar fasdu nggak? Ya. Fasdu itu yang dimasuki, yang darahnya dikeluarin, benar-benar ditetesin dan dibuang. Kalau fasdu saya daripada fasdu mending donor, karena darahnya nggak dibuang, kayak gitu. Jadi didonorkan. Tapi kalau kenapa? Kalau fasdu kan darah kotor ya. Sama. Kalau donor itu darah kotor yang diambil. Bedanya darah bersih sama kotor apa? Tempatnya. Kalau yang kita lihat yang warna biru yang kelihatan ini, itu darah kotor. Itu di vena, pembuluh vena. Kalau yang bersih, yang kaya dengan oksigen, bedanya kotor sama bersih gini. Yang bersih itu kaya akan oksigen, kaya dengan nutrisi. Yang darah kotor, kaya dengan karbon dioksida. Jadi kotoran memang akan dibuang nanti di jantung, di paru-paru, di filter itu akan dibuang kayak gitu. Ya. Jadi sama. Kalau ditanya antara fasdu, donor sama bekam, sama-sama darah kotor yang dibuang. Kayak gitu, ya. Tapi kalau yang donor karena saya orang nakes ya, orang tenaga medis, daripada fasdu saya mending donor karena darahnya nggak dibuang, sayang. Darah yang didonor itu jangan kalian pikirkan darah diambil langsung dimasukkan ke orang. Enggak, itu melalui proses. Ada beberapa filter penyakit-penyakit tertentu yang kita tes di darah itu. Yang penyakit yang menular lewat darah ketika dideteksi oleh pendonor itu bakal dibuang, nggak bakal didistribusikan seperti itu. Ya, ada beberapa proses seperti itu. Jadi kalau ditanya fasdu, oke, saya sarankan. Tapi kalau disuruh milih antara fasdu sama donor, mending donor. Kalau yang masalah bekam itu nggak apa-apa. Kalau bekam itu saya nggak bakal melanggar sunnah. Itu sunnah Nabi. Salah satu pengobatan Nabi adalah
bekam, dan itu insya Allah akan kita kembangkan di klinik kita. Kita akan mengembangkan bekam, akupunktur, semua yang paramedis atau komplementer itu akan kita kembangkan kayak gitu. Berhenti dari kecanduan endok ukur. Endok ukur biasanya santri cowok kalau pagi-pagi garuk-garuk. Sebenarnya lebih potensinya lebih tinggi daripada yang pakai sarung. Kalau pakai sarung enaknya apa? Gerah dikit langsung ya, itu bercandaan orang Madura gitu. Kenapa orang Madura itu banyak anaknya? Karena tinggal ngangkat. Ya, bener ya? Bener nggak? Kalau orang Jakarta susah punya anak, buka ikat pinggang, buka resleting, buka celana. Skabies itu tungau atau kita sebut kutu. Itu skripsi saya. Itu tumbuh di daerah yang komunitas atau bergerombol kayak santri-santri. Biasanya santri itu nggak bisa dipisahkan oleh penyakit itu. Belum sah jadi santri kalau belum kena itu, malah di pondok saya dulu kayak gitu. Tadi saya ceritakan di sana, pernah nggak saya kena koreng? Pernah saking dari parahnya saya bangun tidur, jari saya ini nempel penuh dengan nanah di sini, koreng semua. Jadi bangun tidur itu nempel gini tangan saya. Sekarang kan udah enggak kan? Kayak gitu ya. Jadi itu bisa karena kelembapan, kegerahan. Jadi hindari kegerahan. Kalau tidur jangan pakai sempak. Serius. Ya. Soalnya daerah situ memang paling lembab, paling sedikit dapat nafas. Ya, karena diapit dua paha. Diapit dua paha, sarangnya burung yang lagi bertelur. Nah, itu paling rawan. Terus tidurnya jangan ngapit gini. Tidurnya yang paling bagus apa? Pokoknya ngangkat. Bisa pakai guning, pakai apa? Intinya kelembaban. Kalau sudah penyakit biasanya ditandai oleh nanah. Sebelum ada nanah biasanya cuma karena kelembaban. Semakin lembab, apalagi kulitnya yang sensitif atau yang tipis, itu rentan gatal. Kalau yang penyakitan itu biasanya yang sudah ada nanahnya. Nah, biasanya penyakit itu di sela-sela, bisa di sela-sela jari, di ketek, di selangkangan, di sela-sela jari. Karena ngumpetnya di situ. Salah satu tanda dari penyakit itu yang skabies adalah dia nokturnal. Tahu nggak nokturnal apa? Terakhir ini. Nokturnal apa? Nggak tahu. Nokturnal itu aktif di malam hari. Nah, jadi kalau malam hari dia ngerasa gatal, tapi pas ketika sekolah lagi aktivitas siang dia nggak gatal, kemungkinan ada kutu skabies itu di tubuhnya. Kalau malam dia udah kayak orang konser main gitar. Ya, kayak gitu ya. Oke, kebetulan itu skripsi saya, makanya saya bahas itu ya. Oke, ada lagi, mungkin waktunya sudah habis. Apa yang kita peroleh tadi dapat bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Baik, kita tutup dengan bersama membaca hamdalah.